Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Yanu. Mari kita belajar dengan riang gembira. Kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 1, kelas 4. Di mana di awal tema 1, subtema 1, kelas 4, kita disajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tujuan pembelajaran ini, yang pertama, mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung secara mandiri. Yang kedua, menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Sebelum kita masuk ke gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita mengingat lagi tentang paragraf. Apakah paragraf itu? Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Nah, ini merupakan kumpulan beberapa kalimat dengan judul Pawai Budaya. Yang kedua, di setiap awal paragraf biasanya diawali dengan adanya bagian yang menjorok ke dalam paragraf. Ada gagasan pokok dan ada gagasan pendukung. Kita bahas dulu gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama atau inti utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Gagasan pokok juga disebut ide pokok, gagasan utama, ide utama, pokok pikiran. Gagasan pokok dapat ditemukan dengan cara melihat kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf, akhir paragraf, atau campuran, yaitu di awal paragraf dan akhir paragraf. Tapi biasanya kalimat utama ada di awal paragraf. Kita masuk ke gagasan pendukung. Apakah gagasan pendukung? Gagasan pendukung merupakan informasi tambahan untuk mendukung gagasan pokok dan merupakan kalimat penjelas. Cara melihat kalimat utama. Kalimat utama ada di awal paragraf atau di akhir paragraf atau di campuran yang artinya di awal dan akhir paragraf. Kita bahas di awal paragraf. Kita fokus di kalimat kedua. Yang pertama, jika ada kalimat kedua, ada kata yang diulang dari kalimat utama, itu kemungkinan adalah di awal paragraf. Yang kedua, ada kata rujukan. Ini, itu, tersebut. Dan yang ketiga, terdapat kata ganti orang. Mereka, ia, nya. Paragraf juga bisa di akhir paragraf. Kalimat paling belakang jika terdapat kesimpulan yang ditandai dengan konjungsi, yaitu oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, dan bahkan. Kalimat utama juga bisa dicampuran, yaitu ada di awal dan di akhir paragraf. Bagaimana jika ada kedua ciri tadi? Maka dinamakan campuran. Ya.
Gagasan pokok kita bahas, kita coba di paragraf ini. Kita lihat di kalimat kedua. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ada kata diulang di kalimat utama, yaitu kata pawai. Nah, itu yang ada di garis bawahnya. Kemudian kita tengok di kalimat terakhir. Kalimat terakhir bukan merupakan kalimat kesimpulan. Jadi, kalimat utama ada pada kalimat pertama. Gagasan pokok paragraf ini adalah pawai budaya di kampung Babakan. Gagasan pendukung. Ya, ada kalimat pendukung di dalam paragraf ini. Yang pertama, pawai selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Yang kedua, gagasannya adalah Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Gagasan di kalimat ketiga, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai. Dan di kalimat keempat, gagasan pendukungnya adalah warga sabar menanti. Dan yang ada di kalimat kelima, gagasan pendukungnya adalah suara gendang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ya, kita masuk ke peta pikiran. Peta pikiran berfokus pada pokok gagasan yang didukung oleh gagasan pendukung. Di dalam paragraf tadi ada 1 pokok gagasan dan 5 gagasan pendukung. Gagasan pokok di paragraf tadi adalah pawai budaya di kampung Babakan. Dan pendukung di kalimat pertama adalah pawai selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Di kalimat kedua, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Di kalimat ketiga, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai. Dan di kalimat keempat, warga sabar menanti. Dan di kalimat kelima, suara gendang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Demikian anak-anak pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.